Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarsa Aura Zulkarnain, mahasiswi jurusan akuntansi Politeknik Negeri Semarang. Di sini saya akan membahas tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Apakah kalian tahu tentang pajak daerah dan retribusi daerah? Mari kita bahas yuk, disimak. Pajak daerah dan retribusi daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang sebelumnya telah mengalami perubahan sebanyak 2 kali. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Lalu apa itu pajak daerah? Pajak daerah yaitu kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu mengapa undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah diubah? Tentu itu ada tujuannya. Tujuan dari perubahan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah diubah untuk memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, local taxing power, dan untuk meningkatkan sistem pengawasan dan sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah sendiri juga dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten. Pajak provinsi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten atau kota menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Setelah membahas tentang pengertian pajak, dasar hukum pajak, dan jenis-jenis pajak, sekarang kita membahas tentang tarif maksimum pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Untuk tarif maksimum pajak provinsi, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor dengan tarif maksimum 10%, bea balik nama kendaraan bermotor dengan tarif maksimal 20%, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan tarif maksimal 10%, pajak air permukaan dengan tarif maksimal 10%, dan pajak rokok dengan tarif maksimal 10%. Dan untuk tarif maksimum pajak kabupaten kota menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, untuk pajak hotel dan pajak restoran mendapatkan tarif maksimum sebesar 10%, pajak hiburan dengan tarif maksimal 75%, pajak reklame dengan tarif maksimal 25%, pajak penerangan jalan 10%, pajak mineral bukan logam dan batuan 25%, pajak parkir 30%, pajak air tanah 20%, pajak sarang burung walet 10%, BPHTB 5%, dan PBBP2 0,3%. Untuk penetapan tarif pajak sendiri, baik pajak provinsi maupun pajak kabupaten atau kota, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan dengan peraturan daerah, tidak boleh melampaui undang-undang. Sekarang kita akan membahas tentang retribusi daerah. Apakah kalian tahu tentang retribusi daerah? Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi menjadi 3, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, persampahan atau kebersihan, retribusi KTP dan akte capil, retribusi pemakaman, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam, retribusi pergantian biaya cetak peta, retribusi tera atau tera ulang,
retribusi penyedotan Kaskus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Lalu, untuk retribusi jasa usaha menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan ke pelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi tempat penyeberangan air, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. Sedangkan untuk retribusi perizinan tertentu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari retribusi izin mendirikan usaha bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan. Untuk penetapan tarif retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan dengan perda sesuai prinsip dan sasaran penetapan tarif untuk masing-masing golongan retribusi. Lalu kita akan masuk ke pengawasan PDRT Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pengawasannya bersifat preventif dan korektif. Pembatalan oleh Presiden diusulkan oleh Mendagri berdasarkan rekomendasi Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk sanksi PDRT mengatur sanksi berupa penundaan atau pemotongan dana perimbangan. Sekian penjelasan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Terima kasih.